Halo everyone, nah selamat datang di podcast perdana kita IOCT Ilmu Otak Kreatif Talk. Nah bersama bintang tamu kita yaitu Halo, gue Faisal Abdullah. Gue seorang mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika dan pekerjaan gue juga seorang freelance video dan foto. Oke, nah sebelumnya perkenalkan nama gue Anissa Fitri dan partner gue Nadia. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya, sekarang kita ketemu sama biasa dipanggil apa? Faisal. Faisal. Ya, banyak. Ica boleh, Ica? Boleh. Oke. Nah, gue mau tahu dong perjalanan lu. Kan tadi lu udah bilang nih kalau lu tuh seorang freelancer. Iya. Gue pengen tahu dong, ceritain dikit gimana sih lu perjuangan lu atau perjalanan lu gitu sebagai freelancer. Oke, jadi perjalanan gua menjadi seorang freelancer ya, itu sudah berjalan selama 2 tahun belakang ini. Ya, gue udah ngambil beberapa proyek kayak bareng sama TikTok Realme, terus sama company profile buat selam bersih, terus sama ya udah wedding, foto-foto wedding gitu aja. Tadi sampai ke Realme juga ya, keren. Udah lumayan banyak juga ya. Iya, banyak juga. Nah, kita masuk ke pertanyaan nih ya. Oke. Nih, udah berapa lama sih lu udah merintis menjadi content creator? Ya tadi sekitar 2 tahun lah itu udah gue udah mulai masuk produksi ya, belum belajarnya gitu. Kita 2 tahun. Berarti cukup panjang ya selama 2 tahun. Ya, lumayan lah, ada naik turunnya gitu. Nah, dulu tuh kan sekarang nih udah canggih ya, serba canggih. Oh, Nah, iya. dulu tuh lu pertama tuh pakai apa sih? Foto dulu. Pertama itu gua pakai kamera sih, yang pasti tuh gua pertama ngerintis tuh gua pakai pocket dulu kan, zaman SMK kan ya tahu sendiri lah HP anaknya apa. Iya. Ya. Terus ya udah akhirnya gua punya uang PKL gua buat beli kamera pocket. Terus selesai lulus gua baru bisa nabung buat beli DSLR. Udah sampai sekarang lanjut ikut ke beberapa company sih biasanya. Berarti itu udah jadi hobi. Ya, itu dulu jadi hobi karena fashion sih sebenarnya. Gitu. Nah, terus tuh ada nggak sih tantangan terbesar lo gitu sebagai content? Tantangan terbesar ya satu pertama berani sih, karena sebagus apapun skill lu, sebagus apapun kalau lu nggak berani ngambil project ya nggak bakal jalan tuh project, karena ya lu nggak bakal berani nyobain buat hal-hal baru kan. Itu aja sih paling. Nah, kan sekarang udah jadi content creator gitu kan. Apa sih kayak motivasi pertama kali bisa jadi content creator itu motivasinya gimana? Awalnya tuh motivasinya karena mungkin ngeliat beberapa konten kreator kali ya, terus juga termotivasi karena ya itu gue dulu tuh suka banget di foto kan, gue dulu suka di foto. Habis itu ya mau nggak mau karena belajar, karena suka dengan karakter TikTok sekarang kan udah keren-keren ya, jadi mau nggak mau kita harus mengikuti zaman tersebut. Itu ya, jadi yang tadi Ya, perkembangan. Nah, tadi apa namanya? Udah banyak juga yang diceritain. Gimana sih cara lu mempertahankan dan konsisten buat nge-posting sebuah konten? Oke, jadi pertama yang bikin konsisten itu balik lagi sama orangnya ya, itu dari kemauan, terus bagaimana punya konsepnya, banyak-banyak lihat referensi, terus ya karena suka aja sih sebenarnya. Kalau emang orangnya suka pasti gue yakin dia bakal komitmen gitulah bikin terus konten gitu sih. Nah, gue lihat kan followers di Instagram tuh banyak gitu kan. Gimana sih cara membangun relasi sama followers? Cara membangun relasi tuh karena sekarang lu nggak mesti komunikasi kayak tatap-tatapan dua arah. Sekarang kan lu bisa mancing follower lu dengan lu membuat konten bagus. Nah nanti dari hasil apa yang lu buat konten itu banyak nih ntar
para followers tuh pasti nanya kayak, oh ini editnya pakai apa, gua ini. Nah itu kan jadi sebuah komunikasi. Kalau gua pribadi, gua biasanya lewat gua bikin story yang bagus, story yang orang tuh seru nontonnya gitu. Nah barulah ntar terjadi tuh komunikasi kayak gitu, pertanyaan-pertanyaan tersebut. Menarik ya, dengan cara ngebangun relasinya itu cukup menarik. Jadi dia menggait audiensnya dengan ya udah nggak ya sama tadi ya perkembangan zamannya juga ya. Nah, apa sih saran dari lu buat para pemula nih yang pengen coba terjun menjadi content creator atau freelance dan sebagainya? Oke, saran buat gue sih yang pertama mungkin belajar sih. Pertama belajar, terus kedua dia mau, yang ketiga dia suka gitu. Karena kalau nggak suka, meskipun tuntutan ya kadang kayak berat juga gitu. Ya saran gue sih paling ya untuk masukan nih buat temen-temen, yang penting tuh mau nyoba udah. Itu sarannya ya, nanti kalian Berani mau coba. ya, berani mencoba. Next. Nah, sekian banyaknya konten. Gimana sih cara lu bikin konten yang posting buat Instagram? Ya pertama sih itu lihat banyak referensi, terus lihat banyak tipe yang mau lu ambil. Biasa kan kalau lu mau bikin konten kan apa nih yang mau lu buat gitu kan, terus dari karakter lu bagaimana, terus lu bisa ngikutin tuh kayak tren-tren sekarang gitu. Misal contoh gampangnya tuh kayak sekarang tren yang musik-musik apa sih namanya, flat gitu. Nah pokoknya kayak ikutin terus pakai karakter kayak color grading, warna. Nah lu bisa ngikutin makanya tipe karakter lu. Jadi pertanyaannya, Ini ada pertanyaan terakhir. Oke. Sekian dari sekian banyak tools yang ada untuk mengedit, tools apa sih yang kakak pakai? Oke, untuk sendiri sih gua di sini pakai Adobe Premiere Pro. Terus kalau untuk di smartphone biasanya gua pakai VN. Nah, itu untuk patokannya sih sebenarnya nggak ada jadi pacuan yang buat lu jadi profesional. Sebenarnya lu jadi profesional tuh bisa pakai alat apa aja, nggak mesti harus pakai Premiere Pro, DaVinci, terus alat-alat profesional. Sebenarnya lu bisa mulai buat pakai aplikasi yang gampang lah. Sekarang juga udah canggih kan, udah ada template gitu-gitulah. ya sekarang jadi content creator tuh banyak juga yang dia bikin template atau betul, dia betul, menggunakan betul. template ya. Iya, betul. Jadi ada banyak cara. Banyak juga. cara. Tadi tools paling mudahnya kalian bisa pakai VN untuk di smartphone. Betul. Itu bisa di laptop juga nggak sih? VN bisa kok. Sekarang tuh untuk VN CapCut itu udah banyak di handphone maupun di laptop. Sekarang udah support dua device. Empat. Jadi itu ya tadi ada motivasi juga, ada perjalanan juga yang cukup seru ya nggak sih? Nah terakhir dong pesan dan kesan lo apa sih? Oke, pesan dan kesan. Untuk pesannya ya yang penting semangat sih teman-teman, apalagi yang mau mencoba buat menjadi content creator dari awal. Itu butuh step by step gitu. Nggak apa-apa lu bikin konten yang pertama emang nggak bakal sebagus sama kayak orang-orang yang udah profesional, karena kan mereka juga udah punya jam terbang masing-masing, terus juga ngeditnya juga udah lama lah mereka. Jadi ya nggak apa-apa kalian posting aja, yang penting pede, udah posting aja, udah ada punya nilai. Sebenarnya karya tuh nggak ada yang jelek, mungkin beda sudut pandang aja gitu. Mungkin karena mereka udah profesional, mereka udah bisa menilai mana yang bagus, mana yang enggak. Kalau orang yang nggak bisa menilai kan, wah ini bagus-bagus aja gitu. Iya betul. Ada kata-kata semangat nggak sih buat orang-orang yang baru nih? Apa ya? Ya udah sih, semangat aja, semangat. Semangat lah ya. Iya, semangat. Semangat. Seru banget ya perjalanannya, ternyata selama 2 tahun belakang dia merintis dari kamera pocket yang dulu tuh kayak pakai charger gitu nggak sih? Kalau dulu tuh tetap pakai baterai, cuma biasanya pakai baterainya masih alkalin gitu loh. Yang A2. Itu pakai alkalin gitu. A2. Yang masih main film gitu nggak sih? Nah kalau itu jatuhnya ke kamera analog. Oh iya, analog. Analog. Iya, analog. Ya. Jadi lu dari dulu pakai yang baterai. Nah dulu tuh masih zaman gue tuh masih. Kayak baterainya cas di luar gitu ya? Nah bisa pakai itu, bisa pakai baterai A2, macam-macam lah. Jadi
dulu tuh bisa jadi kayak gitu ya kak. Aku baru tahu ada novelan Lu harus kayak cobain gitu. sih. Seru banget. Oke deh, udah di penghujung acara nih, makasih banget buat Kak Ical udah sempetin waktunya, udah mau ngobrol sama kita juga. Nah, tadi ada yang mau sampaikan? Udah, enggak. Cukup ya, oke gue tutup, bye. Bye. Action. Halo everyone, nah lupa. Kalau saran dari gua mungkin bisa lebih diulik aja sih, kan kayak bisa sekarang anggarannya kayak apa, terus jenis kontennya seperti apa. Nah, mungkin dari situ bisa kita amati di komunikasi. Ayo Siti, Ilmu kreatif talk. Yeay. Eyes open wide and the world is before us.